dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ABK berkebangsaan asing dievakuasi dengan helikopter dari kapalnya yang sedang berlayar di laut lepas karena menderita sakit. Kayu gelondongan yang terbawa sungai saat banjir bandang di Padang dikumpulkan dan diolah menjadi lahan bisnis. Dampak bencana, Pantai Gandoria di Pariaman sepi pengunjung. Beginilah kondisi daratan di pinggir muara Sungai Batangkuranji, Padang. Kayu gelondongan bergelimpangan di sepanjang pantai dan muara sungai. Kondisi ini pun menjadi peluang tersendiri bagi warga yang berdomisili di dekat muara Sungai Batangkuranji. Sebagian warga rela beralih profesi dari buruh harian menjadi pengepul limbah kayu yang terbawa banjir bandang 3 pekan lalu. Hasilnya pun cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rata-rata, satu orang buruh harian bisa mendapatkan Rp200.000 setiap hari. Kayu gelondongan dan potongan kayu yang terbawa dari hulu Sungai Batangkuranji ini dimanfaatkan warga untuk peluang usaha. Warga memanfaatkan kayu-kayu yang hanyut terbawa arus banjir bandang ini untuk diolah dan dijual kembali menjadi kayu bakar dan untuk kebutuhan bangunan. Warga lainnya juga memanfaatkan potongan kayu yang terbawa banjir untuk dipotong-potong dan dijual kepada pemilik rumah makan dan industri tahu tempe skala rumah tangga. Sedangkan kayu besar yang bisa diolah dipotong sesuai kebutuhan bahan bangunan untuk dijual kembali. Saya kumpulkan dah 2 minggu. Kayu yang kecil-kecil saya jual ke rumah makan. Kayu yang besar-besar saya jual ke pabrik tahu. Kayu yang besar-besar kalau bisa dipotong, saya potong dengan sinsau. Penghasilan per minggu lebih kurang 700, per harinya lebih kurang 200. Hingga kini, masih banyak gelondongan kayu yang menepi di muara sungai seakan tak ada habisnya, meski satu persatu telah diolah dan dijual warga. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Objek wisata andalan di Pariaman, Pantai Gandoria, sepi dari pengunjung. Kondisi ini disebabkan dampak dari bencana yang melanda Sumatera Barat 3 pekan lalu. Di lokasi wisata terlihat sepi dari kendaraan yang membawa pengunjung dari luar kota. Di sepanjang pinggir pantai yang biasanya ramai pengunjung, kini tidak lagi terlihat. Kendaraan di tempat parkir juga terlihat sepi. Pedagang kuliner masih banyak yang tutup. Selain Pantai Gandoria, suasana sepi juga terlihat di Talau Pauh, Pantai Cermin, Pantai Kata, hingga tempat wisata Pulau Angso Duo. Demikian juga dengan arena bermain untuk anak-anak yang berlokasi di pinggir pantai juga sepi pengunjung. Hal ini berdampak terhadap pendapatan bagi pengusaha wisata. Selain mengalami dampak bencana, objek wisata juga sempat mengalami kebanjiran, sehingga selama sepekan tidak ada aktivitas perdagangan. Bahkan para pedagang makanan di pinggir pantai yang terkenal dengan kuliner nasi sek juga masih banyak yang belum buka. Tirai menutup kedai mereka, menandakan warung makan itu belum beroperasi. Jelang seminggu tuh kita rata-rata tutup semua di lokasi Pantai Gandoria ini khususnya. Jadi seminggu setelah itu buka, orang ini boleh dikatakan nih jualan ibarat tidak jualan. Orang ini tetap buka, tapi para pengunjung yang jual beli di sini atau yang berkunjung ke Pantai Gandoria ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Dampak bencana di wisata Kota Pariaman di Pantai Gandoria ini sangat luar biasa, seperti pengusaha kapal dan kuliner itu sangat luar biasa dampaknya.
seperti pengusaha kapal ini nggak bisa untuk transportasi ke Pulau Sorong. Para pengusaha di objek wisata pantai ini hanya bisa berharap dampak bencana segera pulih dan akses jalan kembali terbuka, sehingga kunjungan wisatawan kembali normal seperti sebelumnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Basarnas Padang mengevakuasi seorang anak buah kapal barang, warga negara Filipina, di perairan Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Jumat siang pekan silam. Sang ABK dievakuasi karena menderita sakit. Prosesnya berawal saat Basarnas mendapatkan laporan kapten kapal Besiktas, Kazakhstan, yang berlayar dari Kalimantan menuju India. Namun di tengah perjalanan, seorang anak buah kapal mengalami sakit hingga harus mendapatkan pertolongan medis. Setelah mendapatkan izin dari kantor kesehatan pelabuhan, Basarnas mengerahkan kapal RIP dari Pelabuhan Bungus dan helikopter dikerahkan dari Lanut Sultan Syahrir menuju posisi kapal di tengah lautan Pulau Siberut. Dengan penuh kehati-hatian, tim rescue mengevakuasi korban atas nama Mamerto, warga negara Filipina, ke helikopter dan selanjutnya diterbangkan menuju Lanut Sultan Syahrir. Korban atas nama Mamerto, umur 51 tahun, keluarga negara Filipina. Nakoda melaporkan ada ABK yang sakit demam tinggi, rute dari Kalimantan menuju India. Saat itu kapal tersebut berada di 178 nautical mile, yaitu di belakang Siberut. Cuaca memang agak sedikit memburuk, namun heli berhasil landing dengan baik di kapal Kazakhstan dan korban bisa dievakuasi dengan lancar. Setelah mendarat di Lanut Sultan Syahrir Padang, korban selanjutnya dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang untuk penanganan medis lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.